Halo semuanya, Assalamualaikum. Kita dari kelompok 8. Saya Safira Umuhani. Dan saya Anggudana Valentine. Sekarang kita ada di Museum Nasional. Ikuti keseruannya yuk. Nah, sekarang kita ada di area utama museum. Tepat setelah dari pintu masuk, di sini kita bisa langsung melihat koleksi patung-patung yang sangat unik dan bersejarah. Dan ada juga patung-patung dewa dari agama Buddha dan Hindu yang berasal dari zaman kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia. Nah, selanjutnya di sini kita beralih ke kesenian ataupun sejarah mengenai agama Hindu dan juga Buddha. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai patung Siwa Mahadewa yang ada di Museum Nasional. Patung Siwa Mahadewa ini merupakan salah satu contoh seni Hindu yang berasal dari periode Majapahit sekitar abad ke-14 hingga ke-15. Patung ini terbuat dari batu dan menunjukkan Siwa dalam bentuk yang sangat gagah, mengenakan perhiasan dan hiasan yang mencerminkan statusnya sebagai dewa utama dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu, lembu adalah hewan suci Siwa Mahadewa yang seringkali digambarkan mengendarai Nandi, yakni seekor lembu suci jantan sebagai tunggangannya. Dalam patung ini, Siwa digambarkan dengan 4 tangan, yang masing-masing memegang atribut yang melambangkan kekuasaan, kebijaksanaan, dan kontrol atas alam semesta. Salah satu tangannya seringkali memegang trisula, yang merupakan simbol dari kekuatan dan kemampuan Siwa untuk menghancurkan kejahatan. Selain itu, patung ini juga sering dihiasi dengan elemen-elemen artistik yang rumit, termasuk mahkota dan jubah yang menunjukkan kemegahan dan kehormatan Siwa sebagai dewa utama. Nah, patung Siwa Mahadewa di museum ini sangat penting karena representasi seni Hindu yang menggambarkan tidak hanya aspek religius saja, tetapi juga estetika dan teknik pahat yang tinggi dari periode Majapahit. Patung ini menjadi simbol dari hubungan kuat antara seni dan agama pada masa itu, serta menunjukkan pengaruh besar Hindu dalam budaya Indonesia, khususnya di Jawa. Setelah masuk dari area utama, kita memasuki halaman terbuka yang terdapat banyak arca, relief, dan patung Hindu Buddha termasuk arca-arca Dwarapala dan artefak sejarah lainnya. Nah, kemudian ada karya seni selanjutnya yaitu Growing Coffee, Drinking Kohwa, Stories of Coffee in Qatar and Indonesia. Yuk ikuti. Karya seni selanjutnya yaitu Brewing Coffee, Drinking Kohwa, Stories of Coffee in Qatar and
Indonesia. Pameran kerjasama dengan Qatar National Museum yang berjudul Growing Coffee, Drinking Qahwa, Stories of Coffee in Qatar and Indonesia diadakan dari tanggal 25 Oktober 2023 sampai 17 Februari 2024. Koleksi ini berupa wadah kawah berbahan tanah liat diambil dari ruang pamer galeri terakota untuk dilakukan tindakan konservasi sebelum proses peminjaman. Nah, untuk karya ini bernama Tahun Awal, terbuat dari tanah liat yang berasal dari Jambi. Selanjutnya, konsep karya ini wadah air dari tanah liat yang memiliki bentuk unik dengan pegangan berornamen. Konsep ini menunjukkan fungsi praktis sebagai tempat penyimpanan atau menuang air, yang juga dihias dengan elemen dekoratif untuk meningkatkan nilai estetikanya. Yang kedua, analisis aspek visual. Bentuk karya ini sederhana namun khas. Permukaan yang tampak kasar dan warna abu-abu kecoklatan menunjukkan karakteristik bahan tanah liat yang dibakar. Pegangan kendi dihias dengan ornamen melingkar, menambah dimensi estetika pada bentuk keseluruhannya. Secara keseluruhan, karya ini memiliki fungsi keseimbangan visual antara fungsionalitas dan dekorasi. Dan selanjutnya, jenis karya seni ini adalah karya seni rupa 3 dimensi yang termasuk dalam kategori seni kerajinan atau craft, khususnya kerajinan gerabah atau keramik tradisional. Dalam pendekatan estetikanya, yaitu karya ini mengikuti pendekatan estetika pramodern, di mana nilai fungsional dan nilai estetika saling melengkapi. Dalam estetika pramodern ini memiliki fungsi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, bahan baku karya yaitu bahan utamanya dari tanah liat yang dibentuk dan dibakar hingga mengeras, yang merupakan bahan umum dalam pembuatan gerabah. Yang keenam yaitu teknik rupa. Teknik yang digunakan adalah teknik cetak atau pijit, hand building dengan tambahan pembakaran untuk memberikan kekuatan pada bahan tanah liat. Teknik dekorasi ini berupa pembentukan ornamen langsung pada pegangannya. Teman-teman, di sebelah sini ada Letters of Faith, the Arabic Script in Indonesia. Ini adalah sebuah karya seni yang berfokus pada penggunaan aksara Arab dalam konteks budaya dan agama Islam di Indonesia. Ini merupakan pameran kerjasama dengan Qatar National Library pada tanggal 1 November 2023 sampai dengan 25 April 2024. Ini merupakan koleksi berupa papan pengajaran berbahasa Arab. Di sini ada hiasan kaligrafi dan berbahan kayu. Lalu ini diambil dari ruang pameran Galeri Peradaban untuk dilakukan tindakan konservasi sebelum proses peminjaman. Nah, karya ini menggabungkan elemen-elemen kaligrafi Arab yang indah dan seringkali digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan spiritual dalam tradisi Islam. Nah, di Indonesia, aksara Arab ini tidak hanya digunakan untuk menulis teks-teks agama seperti Al-Quran, tetapi juga sebagai bagian penting dari seni dan budaya Islam yang mencerminkan dalam berbagai bentuk hiasan dan dekorasi. Nah, kaligrafi Arab di Indonesia ini memiliki tradisi yang sangat kaya, terutama dalam seni dekorasi masjid, musola, dan bangunan keagamaan lainnya. Nah, di Museum Nasional ini kita dapat menemukan contoh kaligrafi yang diukir atau dilukis sebagai objek atau prasasti, papan nama, dan bahkan hiasan di dinding bangunan. Lalu selain kaligrafi, di sini terdapat pula contoh papan beraksara Arab yang dapat ditemukan di museum ini. Nah, papan ini seringkali digunakan dalam konteks pengajaran agama, penulisan dokumen penting, atau sebagai bagian dari dekorasi bangunan.
selanjutnya yaitu topeng gebongan Bali. Topeng ini salah satu karya seni unik dari tradisi dan seni topeng di Bali yang biasanya digunakan dalam berbagai upacara dan perayaan adat. Konsep karya seni ini merupakan karya seni tradisional. Topeng ini dibuat sebagai karya 3 dimensi dengan teknik pahat dan pewarnaan khas Bali. Topeng gebongan ini tergolong seni kriya, di mana prosesnya melibatkan keterampilan manual yang mendetail, terutama dalam hal pemahatan dan dekorasi. Pendekatan estetika pada topeng ini menggunakan pendekatan estetika pramodern pada nilai-nilai budaya dan tradisinya. Bahan baku karya ini yaitu menggunakan bahan kayu yang berkualitas tinggi. Dalam sejarahnya, topeng gebongan Bali memiliki nilai sejarah yang tinggi karena penggunaannya telah ada sejak zaman dahulu dalam tradisi Hindu Bali. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat karya seni berupa topeng di Museum Nasional. Di sini tentunya ada banyak karya seni yang berasal dari berbagai daerah. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Bali, dan juga ada dari Sumatera. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai topeng Batak Simalungun yang berasal dari suku Batak Simalungun dari wilayah Sumatera Utara. Topeng Batak Simalungun ini memiliki nilai seni dan budaya yang sangat tinggi karena biasanya digunakan sebagai upacara ritual kematian yang bernama Namate Saur Matua oleh adat masyarakat Batak Simalungun. Lalu topeng Batak Simalungun ini juga terbuat dari kayu dan dihias dengan ukiran serta pewarnaan yang khas mencerminkan gaya artistik suku Batak. Wajah topeng ini seringkali digambarkan dengan ekspresi yang sangat dramatis dengan detail menggambarkan karakter-karakter tertentu seperti roh leluhur dan juga tokoh-tokoh mitologis dalam kepercayaan masyarakat Batak.